Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam warahmatullahi sini wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan LPI. Ya, langsung Tifida. Oke. Dari segi pengertiannya, pembiayaan manajemen pembiayaan pendidikan itu sendiri adalah suatu kegiatan dan perencanaan penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan atau sekolah yang tidak luput dari budgeting, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Seperti pendapatnya Fatah, juga mengungkapkan pengertian manajemen pembiayaan pendidikan itu adalah suatu perencanaan, pembiayaan penganggaran, implementasi pelaksanaan, pembiayaan, implementasi pelaksanaan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Jadi namanya juga manajemen pembiayaan ya. Seperti yang kita ketahui tentang manajemen, manajemen itu adalah suatu controlling alias apa ya, ngatur gitu ya, ngatur. Nah di sini ada kata-kata pembiayaan. Jadi suatu rencana, suatu controlling biaya atau penggunaan yang melandaskan yang berkaitan dengan dana sekolah. Pastinya pembiayaan manajemen pembiayaan pendidikan ini pastinya terkait dengan sekolah. Yang mana nantinya dana tersebut akan kita laporkan alias kita pertanggungjawabkan. Next, Ukti Firda. Oke. Dari manajemen pembiayaan itu, prinsipnya itu ada transparansi, ada akuntabilitas, ada efektivitas, ada efisiensi, serta peningkatan partisipasi stakeholder pendidikan, hemat serta terarah. Maksudnya di sini tuh apa sih? Jadi prinsip yang pertama itu adalah transparansi. Transparansi di sini adalah suatu manajemen pembiayaan pendidikan yang berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Jadi suatu lembaga pendidikan kalau tidak terbuka alias apa ya, kayak sembunyi-sembunyi, pasti itu akan dicurigai gitu. Jadi di biaya di prinsip yang pertama itu adalah transparansi alias terbuka. Di suatu pendidikan itu terbuka dalam menjalankan suatu kegiatan lembaga kependidikan yang terutamanya pada bidang manajemen keuangan atau pembiayaan. Seperti keterbukaan di sini adalah apanya? Sumber keuangannya, jumlahnya, itu untuk dipakai apa, kayak gitu. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah akuntabilitas. Maksudnya di sini itu apa? Prinsip akuntabilitas, yaitu suatu kondisi yang mana dinilai oleh orang lain karena kualitasnya, karena performansinya dalam melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi akuntabilitas ini adalah yang menggunakan alias pengguna uang lembaga pendidikan itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan di peraturan atau yang peraturan yang berlaku. Jadi akuntabilitas itu suatu manajemen keuangan alias pengguna uang lembaga pendidikan yang nantinya akan bertanggung jawab sesuai dengan yang direncanakan alias yang disepakati di sekolah tersebut, alias yang telah disepakati atau yang telah ditetapkan di suatu peraturan tertentu tersebut, kayak gitu. Tujuannya akuntabilitas ini untuk apa? Untuk menilai kinerja lembaga pendidikan.
alias apa ya? Ini sesuai apa enggak kayak gitu, sesuai apa enggak kayak yang direncanakan, apa dananya ini ada yang suatu yang mencurigakan kayak seperti itu. Nah, akuntabilitas ini bisa membelanjakan uangnya serta bertanggung jawab atas uangnya. Jadi kayak misalnya apa ya, kayak bendahara gitulah ya. Lingkup kecilnya itu kayak bendahara kayak seperti itu. Terus kemudian ada namanya efektivitas. Efektivitas ini mungkin familiar ya di telinga kita. Efektivitas ini adalah sangat menentukan sekali keberhasilan dalam pengelolaan lembaga pendidikan serta mengandung banyak pemahaman dan perspektif dari berbagai pihak. Jadi, efektivitas di prinsip ini itu diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. Jadi ini tuh efektif apa enggak gitu loh, apa uangnya. Sesuai enggak apa yang telah alias sesuai enggak pemasukan, sesuai enggak, maksudnya di sini tuh sesuai enggak yang ditetapkan sama biaya yang keluar kayak gitu. Kalau ada yang enggak sesuai ini perlu diselidiki kayak gitu. Makanya di suatu lembaga itu harus terbuka dalam suatu hal, terutamanya pada keuangan, karena keuangan itu adalah suatu yang sensitif bagi semua pihak ya. Karena namanya pendidikan itu suatu pendidikan yang sukses itu adalah bukan yang sukses ya, yang baik itu tergantung pada pendanaannya. Jika pendanaannya itu apa ya, sesuai, pasti fasilitasnya juga akan baik juga, sesuai juga seperti itu. Terus kemudian ada namanya efisiensi. Nah, efisiensi ini gambarannya itu ada hubungan antar pemasukan dan pengeluaran. Ya, agak beda tipis ya, seperti yang efektivitas tadi. Namun, kalau efisiensi ini pada kualitas layanannya. Kayak gitu. Jadi kayak keluaran dari aktivitas penyelenggara pendidikannya. Jadi efisiensi ini apa ya? Di dalam suatu penyelenggaraan pendidikan ini, maksudnya ini layanannya ini benar-benar dipakai apa enggak gitu loh. Uang misalnya ada uang webinar gitu kan, benar-benar dipakai apa enggak untuk uang webinar, atau malah apa ya, malah kayak dananya itu enggak sesuai gitu ya. Harusnya ini dipakai acara A, kegiatan A, malah digunakan kegiatan B kayak gitu. Jadi efisiensi itu sebuah pembiayaan pendidikan yang mengacu pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Jadi gitu. Mengacunya pada situ. Yang mana nantinya dikatakan efisien bila tujuannya sudah tercapai secara optimal dan penggunaan sumber dayanya itu yang minimal. Jadi suatu acara itu suatu tujuan ya. Suatu tujuan itu akan sukses tergantung uangnya. Berarti itu. Kadang tujuan di sini adalah saya gambarkan acara ya atau suatu kegiatan. Ada kalanya kegiatan itu yang mana kegiatannya sukses tapi dananya sedikit kayak gitu. Ada juga yang kegiatannya nggak sukses menghabiskan uang juga ada. Jadi kayak di sini efisiensi itu yang dimaksud adalah kegiatannya itu sudah berjalan lancar, sudah sukses, dalam artian itu sudah tercapai, sudah terlaksana, sudah terrealisasi, dan pengeluaran pembiayaannya itu sedikit kayak gitu, kayak minim gitu loh sumber dayanya, pemakaiannya sumber dayanya kayak gitu. Kalau atau apa ya, kayak kayak bisa dikatakan besar pemasukannya daripada pengeluarannya kayak gitu. Oke, terus ada namanya peningkatan partisipasi stakeholder tadi yang sudah itu ada kaitannya dengan yang tadi akuntabilitas alias sama aktivitas. Terus ada kemudian hemat, ada terarah.
Jadi hemat di sini ya. Namanya juga manajemen pembiayaan pendidikan. Namanya juga manajemen. Kalau orang bisa memanajemen pembiayaan pasti dia akan berpikir nggak memboros-boroskan uangnya untuk dipakai ke acara A, B, C. Jadi si pengelola alias si akuntan ini dia akan berpikir kayak benar-benar memanage gitu loh. Ini uangnya segini, ini uangnya segini untuk ini, untuk acara A, untuk acara B kayak gitu. Terus kemudian prinsip yang terakhir adalah terarah. Jadi benar-benar kalau emang ya, kalau keuangannya itu termanage, terkontrol, pasti akan terarah gitu. Nggak mungkin terjadinya penyelewengan itu nggak pasti minim kayak gitu. Itu prinsip suatu manajemen pembiayaan pendidikan. Kemudian lanjut Ukti Firda. Kemudian di sini adalah karakteristik manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, karakteristiknya itu apa? 1. Tren pembiayaan pendidikan menunjukkan kenaikan. Perhitungannya pembiayaan itu dinyatakan dalam satuan unit cost. Itu yang pertama. Maksudnya di sini itu di dalam tren ini itu ada beberapa alias ada 3 bagian, yakni ada unit cost lengkap, yaitu perhitungannya berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan. Itu yang unit cost lengkap. Yang kedua ada unit cost setengah lengkap. Hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenan dengan bahan atau alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. Itu unit cost setengah lengkap. Ada unit cost sempit, yaitu diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Itu yang unit cost sempit. Yang kedua, karakteristiknya itu adalah pembiayaan terbesar dalam yang kedua itu adalah pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia. Terus yang ketiga itu ada unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolahnya. Maksudnya di sini itu yang poin kedua itu pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment. Maksudnya di sini semakin besar biaya yang diserap oleh tenaga manusia, semakin besar juga suatu fasilitas. Maksudnya di sini adalah biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia. Jadi di pendidikan banyak-banyaknya itu menghabiskan uangnya itu pada tenaga manusianya alias pendidik atau tenaga kependidikannya. Untuk yang poin ketiga, unit cost pendidikan itu yang dimaksud adalah semakin bermutunya sekolah di suatu sekolah, pasti penggunaan biayanya juga semakin besar. Sesuai dengan kebutuhan yang realnya. Seperti yang saya katakan tadi, sekolah yang elit alias yang fasilitasnya itu memadai, pasti biayanya itu juga akan besar. Kayak gitu. Semakin sekolahnya itu fasilitasnya minim, semakin juga biayanya itu akan semakin minim juga. Jadi di sini yang dimaksud yang poin ketiga di sini karakternya adalah sesuai dengan fasilitasnya. Jadi semakin sekolah itu mutunya bagus, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Kalau sekolah itu biasa-biasa aja, biayanya juga minim kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Jadi di sini itu antara sekolah kejuruan lebih besar daripada sekolah umum. Di sini contohnya seperti itu. Terus kemudian karakter selanjutnya adalah unit cost rutin komponen itu dapat diprediksi. Jadi sistemnya itu dari tahun ke tahun tuh hampir sama. Jadi bisa diprediksi, bisa diestimasi.
Gitu. Itu karakternya. Terus lanjut Ukti Firda. Oke. Terus tujuannya. Sekarang membahas tujuannya. Tujuannya itu apa sih? Menurut Chandra WR, itu adalah sebagai peningkatan pengalihan sumber biaya lembaga pendidikan, terciptanya pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan, peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Jadi di sini benar-benar uangnya itu benar-benar digunakan, dimanfaatkan di pendidikan. Tidak diselewengkan dengan kegiatan yang lainnya, alias apa ya? Tidak menggunakan uang pendidikan untuk keperluan pribadi, seperti itu. Terus menurut Suad Husnan, pendidikan agar para pengelola pendidikan dapat menggunakan tujuannya itu adalah agar pengelola pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Tujuannya seperti itu. Tujuannya adanya manajemen pembiayaan ini itu biar yang ngolah pendidikannya di suatu lembaga pendidikan itu bisa menggunakannya dalam segi apa? Dalam segi pendidikan. Dan nantinya akan dipertanggungjawabkan, ini loh uangnya segini untuk keperluan ini, untuk kegiatan ini, dirupakan fasilitas ini. Nah, seperti itu. Lanjut Ukti Firda. Nah, fungsinya manajemen pembiayaan pendidikan itu sebagai perencanaan keuangan, sebagai penganggaran keuangan, sebagai pengelolaan keuangan, sebagai pencarian dan eksploitasi itu eksploitasi sumber dana, sebagai penyimpanan keuangan, sebagai pengendalian keuangan, sebagai pemeriksaan keuangan, sebagai pelaporan keuangan. Jadi namanya juga manajemen. Manajemen itu dari rencana, dari awal step sampai akhir. Jadi awal stepnya itu adalah rencana, akhir stepnya adalah pelaporan, gitu ya. Jadi namanya juga uang ya. Uang juga sensitif kan. Jadi harus benar-benar transparan banget. Ini biayanya itu untuk dipakai apa aja. Itu menghindari agar tidak adanya penyelewengan di suatu lembaga pendidikan. Karena namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan, hawa nafsu dan hilaf. Kalau mau megang uang yang banyak pasti akan kalau tidak bisa mengontrol hawa nafsunya pasti akan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Lah, itu tadi fungsinya agar uangnya itu terarah gitu loh. Seperti itu. Next, Ukti Firda. Apakah sudah? Oke. Dari saya itu mungkin yang saya jelaskan, sedikit kurangnya nanti akan dijelaskan oleh Ukti Firda. Monggo Ukti Firda, tafadhol. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan. Ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan ini ada 3, yaitu ada budgeting atau penyusunan anggaran, kemudian ada accounting atau pembukuan, dan yang ketiga yaitu auditing atau pemeriksaan. Nah, yang pertama itu ada budgeting. Penyusunan anggaran ini merupakan sebuah langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap unit organisasi. Kalau di sekolah berarti ya kepala sekolah, yang pada dasarnya penyusunan anggaran ini merupakan perundingan atau kesepakatan seperti itu. Kemudian budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Kemudian hasil akhir dari
suatu negosiasi tersebut merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana yang ada. Kemudian yang kedua yaitu accounting. Nah, dalam accounting ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama mengurusi hal yang menyangkut tentang kewenangan untuk menentukan kebijakan menerima dan atau mengeluarkan uang. Kemudian yang kedua itu menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan yang pertama tadi, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Dan pengurusan hal ini itu tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada auditing atau pemeriksaan. Auditing itu merupakan sebuah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan bagi unit-unit yang ada di dalam departemen itu mempertanggungjawabkan urusan ini kepada yang memeriksa melalui departemen masing-masing. Dan auditing ini sangat penting dan bermanfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama yaitu bagi bendaharawan, yang pastinya bekerja dengan arah yang sudah pasti, kemudian bekerja dengan target waktu yang sudah ditentukan, kemudian tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai, kemudian juga mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajibannya, dan adanya kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang. Kemudian bagi lembaga yang bersangkutan, itu dapat dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan yang terbuka. Kemudian dapat memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas, kemudian juga tidak menimbulkan rasa saling mencurigai, kemudian adanya arah yang jelas dalam penggunaan uang. Kemudian bagi atasannya, itu dapat mengetahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan. Kemudian juga dapat mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatan-hambatannya demi menyusun anggaran yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian juga dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, kemudian penyimpanan, dan juga kelancaran pengeluarannya. Dan juga dapat diketahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut. Kemudian juga untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahunan masa lampau sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang. Kemudian juga untuk arsip tentunya. Terus selanjutnya bagi badan pemeriksa keuangan sendiri itu adanya patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara. Dan ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, landasan hukum manajemen pembiayaan pendidikan ini ada 3, yaitu agama, yuridis, dan filosofis. Yang pertama yaitu agama. Konsep pembiayaan lembaga pendidikan Islam secara tersirat sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Nah, sehubungan dengan pentingnya pengelolaan keuangan dalam setiap organisasi, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah memberikan petunjuk dan tuntutan kepada kita tentang bagaimana mengelola keuangan, dan juga hal ini dilakukan agar semua proses manajerial keuangan itu dapat dilaksanakan dengan tepat dan tidak digunakan untuk hal yang tidak penting atau nyeleweng, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pengelolaan pendanaan dalam perspektif hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diketahui bahwa prinsip-prinsip manajemen pembiayaan dalam perspektif Islam itu yaitu hemat, tidak mewah, kemudian efisien, dan sesuai dengan kebutuhan
yang digunakan oleh suatu lembaga. Kemudian yang kedua yaitu terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatannya. Kemudian landasan yang selanjutnya yaitu yuridis. Landasan yuridis yang pertama yaitu ada Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap segala kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, itu disebutkan, dinyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, yang berarti bahwa setiap lapisan masyarakat itu berkewajiban untuk turut serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, itu juga berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, kaitannya sama pendidikan. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar ini juga ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu Perpu atau Peraturan Perundang-undangan. Dan juga pada Permendikbud juga, Permendikbud RI nomor 19 tahun 2016 tentang program Indonesia Pintar, seperti itu. Kemudian landasan yang selanjutnya yaitu filosofis. Nah, pada dasarnya landasan filosofis ini berangkat dari sebuah ungkapan. Ungkapan apa ya namanya? Itu Djerbasuki Mawobeyo, yang bahwa segala kegiatan sekolah atau madrasah itu memerlukan dana. Yang artinya penyelenggaraan pendidikan itu pasti membutuhkan uang juga, dana. Oleh karenanya yang disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam segala aktivitasnya itu perlu sarana dan prasarana untuk pengajaran, kemudian layanan dan pelaksanaan supervisi, penggajian tenaga pendidik, dan juga kesejahteraan para guru dan staf-stafnya. Yang kesemua hal itu tentu memerlukan sebuah anggaran dan keuangan. Dengan demikian, seorang kepala sekolah atau kepala madrasah dalam mengelola sekolahnya juga perlu memahami manajemen biaya pendidikan ini. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ukti Safa. Baik, Ukti Firda. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 9. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.